Jumpa lagi di channel ini. Apa? Atelier Magnifique, artinya bengkel cantik. Bengkel itu bengkel apa sih? Workshop. Tempat dimana kita bekerja. Dan kali ini workshop ini akan membahas tentang segala sesuatu tentang menjahit. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada kalian, kepada teman-teman, apa aja sih barang-barang yang ada ketika menjahit selain mesin jahit. Saya sudah siapkan nih. Banyak kan? Banyak sekali. Dan kalian harus tahu semuanya. Nah, satu ya. Ketika kita mau mulai menjahit, kita perlu membuat pola. Nah, membuat pola itu ada penggarisnya. Ini kita sebelum menjahit itu mengambil ukuran dulu. Pakai ini namanya metlin. Udah, Beb, makasih. Udah nggak apa, Beb. Ini namanya metlin. Metlin itu alat untuk mengukur. Kenapa lemes begini? Karena supaya bisa mengukur lingkar badan seseorang panjang. Kalau misalkan kalian ingin tahu bagaimana sih cara mengukur badan pelanggan kita atau badan orang, kalian silahkan kunjungi di sini nih. Di lamannya sudah saya kasih ya di pojok kanan sini. Di situ ada cara bagaimana kita mengukur tubuh para pelanggan. Ini adalah metlin, alat untuk mengukur. Ini bisa mengukur di kain, untuk mengukur badan seseorang juga bisa. Kemudian alat selanjutnya dibutuhkan ketika untuk membuat pola adalah penggaris pola, penggaris siku. Ini penggaris pinggul buat membentuk lengkungan. Kalau ini penggaris siku untuk membentuk siku-siku. Kemudian ada lagi penggaris lagi. Sebenarnya ada banyak macam penggaris, cuman yang saya miliki hanya ini sementara ya. Kalau ini biasanya dibuat untuk kerung lengan. Kalau ini biasanya dibuat untuk kerung lengan juga bisa. Kerung leher juga bisa. Apa sih kerung lengan, kerung leher? Kalian boleh mengunjungi cara saya membuat pola pori di laman ini. Silahkan klik aja. Kemudian, selain ini, gelap dong. Iya. Suaranya nggak masuk. Nggak biarin. Terus, kalian juga butuh pensil mekanik boleh, pensil apapun boleh. Terus ini ada kapur untuk menandai di kain kalian. Kapur zaman dulu itu bentuknya segitiga seperti ini, sebelah ini seperti ini. Nah, itu kapur zaman dulu. Kapur zaman sekarang bentuknya seperti ini. Gimana sih caranya? Diorot ya? Enggak diorot. Ini begini caranya nih. Enggak ditajemin. Dibuka dikit, terus diputer gini. Nah, itu udah deh, bisa dipakai. Ini kapur. Tapi ini dikenal di toko buku namanya Conte, bukan Conte ya. Terus, enggak usah. Terus ada lagi yang namanya radar. Radar tuh ada dua macem ya. Ini radar yang bergerigi, kalau ini radar yang nggak bergerigi. Gimana ya? Kelihatan nggak? Nggak usah deh, Beb. Nggak apa-apa, Beb. Ya, dah. Ini radar yang bergerigi. Ini bisa digunakan pada baju-baju kain katun. Kalau yang bergerigi. Kemudian kalau radar yang halus yang tidak bergerigi, ini bisa digunakan pada kain kaos atau pada kain kebaya karena tidak merusak permukaan. Sedangkan kalau kalian pakai yang bergerigi, nanti fokusnya hilang. Ya, kalau kalian pakai yang bergerigi di kain kebaya, nanti akan bolong kayaknya. Jadi ada banyak macam radar ya. Ini namanya radar. Cara gunakannya gini. Nah, kalau kalian ingin tahu cara gunakannya,
kalian boleh kunjungi di video saya yang ini, cara menggunakan Rider. Rider itu pasalnya karbon. Karbon ini. Karbon itu seperti zaman dulu ya, zaman orang ngetik-ngetik pakai mesin ketik yang manual itu, biasanya pakai karbon warna hitam. Tapi ini karbonnya warna kuning. Karbon itu ada warna kuning, merah, putih, hitam, biru, hijau. Tapi yang sebaiknya digunakan pada kain kalian itu adalah warna kuning dan merah dan putih. Jangan gunakan biru sama hijau karena itu susah dicuci warnanya. Sama seperti konte. Konte ini warna-warni, tapi gunakan warna putih sama kuning saja karena warna lain itu susah dicuci. Terus kita sekarang pergi ke gunting. Ada banyak macam gunting nih. Nah, saya singkirkan dulu yang tadi ya. Gunting ini ada banyak macamnya dan juga memiliki figuran masing-masing ya. Nah, kalau ini gunting kain biasa. Biasanya hanya digunakan untuk kain. Jangan gunakan ini, nggak apa-apa deh. Ini jangan gunakan ini buat kertas karena gunting kertas ada sendiri. Gunting kertas nggak ada. Gunting kertas ya gunting biasa sih, yang ini lebih panjang. Kalau ini gunting kain khusus buat kain saja. Jangan dibuat gunting kertas, nanti dia ketajamannya akan berkurang. Nah, kemudian setelah gunting kain ini ada gunting bergerigi. Kenapa gunting bergerigi? Karena guntingnya bergerigi. Ini gunting kain tapi bentuknya gerigi. Jadi nanti di kainnya itu bentuknya nggak lurus, bergerigi gitu loh. Nih. Kemudian ada gunting benang. Gunting benang tuh guntingnya sendiri ya, karena ketika dicampur dengan gunting kain maka tajamannya juga akan berkurang. Ini bisa digunakan ketika baju udah selesai, kita akan menghilangkan benang-benang di pinggir-pinggir menggunakan ini. Kemudian kalau ini namanya gunting benang sulam, bentuknya lucu banget ini. Agak naik ya, tuh. Udah kelihatan kok, Beb. Ini agak naik. Nah, bentuknya tuh lucu gitu. Ini kenapa kok bentuknya begini? Itu karena ini supaya ketika nyulam tidak merusak kainnya yang sudah disulam gitu. Tuh. Ini bentuk sulam. Bentuknya melengkung. Kemudian ada gunting listrik. Gunting listrik ini digunakan untuk memotong kain. Tapi kalian tidak usah repot-repot untuk menggerakkan gunting. Cukup kalian tombol on off-nya dihidupin ya. Nah, kemudian bunyi nih. Kalau kalian kepingin tahu cara menggunakan ini, kalian kunjungi aja di video ini. Di video itu saya menggunakan gunting listrik untuk menggunting kain. Jadi kalian boleh lihat di video ini ya. Ini cas-casan, ada yang dari baterai, cuman lebih enak yang dari charger supaya lebih hemat energi. Kemudian selanjutnya kita pergi ke ini itu obeng. Kok alatnya ada obeng segala? Iyalah, mesin sekarang itu bukanya pakai obeng. Kecuali kalau kalian pakai mesin portable, tapi tetap aja sih butuh obeng untuk mengganti sepatu. Apa sih sepatu itu? Sepatu, jangan salah sangka seperti saya dulu ya. Sepatu itu kayak gini. Ini obeng untuk buat buka sepatu, untuk ganti sepatu kayak gini. Sepatu macam-macam ya. Di sini juga obengnya macam-macam. Intinya obeng ini untuk membuka mesin ketika ada kendala. Ini sepatu untuk masang zipper Jepang. Ini sepatu itu macam-macam, ada sepatu biasa, ada sepatu sisi kanan, sisi kiri, sepatu benang zipper Jepang seperti ini, ada sepatu kelim, macam-macam sekali.
Dan dikondisikan ketika kalian menggunakan mesin portable, sepatu yang digunakan khusus untuk mesin portable. Ketika kalian menggunakan mesin high speed, kalian juga sepatunya juga menggunakan mesin high speed. Ketika kalian menggunakan mesin jahit manual, maka kalian juga sepatunya akan mengikuti. Jadi ini sepatu itu tidak bisa digunakan di segala mesin. Dikelompokkan menjadi mesin portable punya sepatu sendiri, mesin manual punya sepatu sendiri, mesin high speed juga punya sepatu sendiri, seperti ini. Dan rata-rata memang yang mahal itu sepatunya high speed ya, karena dia emang bagus. Saya juga kemarin beli sepatu raffle. Sepatu raffle itu apa? Sepatu raffle itu membuat rampel supaya kerutnya bagus, tapi buat portable harganya sekitar 70.000, dan sekarang ada di bengkel satunya, nggak ada di sini, jadi saya tunjukin ya. Gimana cara makainya? Cara makainya kalau kepingin tahu silahkan kalian tulis di kolom komentar, nanti saya akan tunjukin gimana cara pakai sepatu rampel di mesin portable. Selain sepatu ada lagi ini yang perlu kalian tahu, ini adalah macam-macam jarum. Ini adalah jarum mesin high speed. Ini ya. Ukurannya 9. Ada berbagai ukuran. Ada ukuran 9. Ini untuk kain satin, untuk kain yang tipis-tipis. Ukuran 13 untuk kain katun, dan ukuran 14 atau 16 itu untuk kain jeans. Kenapa? Kok beda-beda sih jarumnya? Soalnya kain satin tipis, jadi butuh jarumnya tipis. Sedangkan kalau kain katun sedengan kan tebalnya, jadi menggunakan ukuran 13. Kalau jeans itu tebal sekali, jadi menggunakan jarum yang ukuran 14 atau 16 gitu. Ini untuk high speed, harganya sekitar 25 ribuan satu pak seperti ini. Apapun ukurannya harga seperti itu. Tahun ini, nggak tahu tahun depan mungkin naik ya. Kemudian ini ada jarum mesin manual atau portable. Manual sama portable itu sama-sama menggunakan ini. Ada Singer di sini mereknya ya. Ini tadi mereknya apa sih? Nah, ini juga sama. Dia juga sama, ada ukurannya, ukuran 13, ukuran 9, dan ukuran 14 atau 16. Sama saja. Ukuran 9 itu buat kain satin, buat kain organdi yang tipis. Kalau ukuran 13 itu buat kain katun. Kalau ukuran 14 atau 16 itu buat kain jeans. Sama saja ya. Cuman mungkin bentuknya beda. Lebih tinggi yang untuk high speed, sedangkan untuk portable atau manual seperti ini. Kemudian ini adalah jarum, ini namanya Singer needle lagi. Ini jarum untuk mesin obras, dan harganya lebih mahal memang. Segini nih kalau nggak salah kemarin, kalau nggak salah 24 ya, kalau nggak salah. Ini buat jarum obras yang gede. Gimana sih cara pakai jarum obras? Gimana sih cara masang jarum obras ke mesin obras? Silahkan kalian tulis di komentar, nanti akan saya kasih tahu gimana caranya. Terus ini ada jarum tangan. Jarum tangan digunakan ketika kita ingin memasang kancing secara manual di baju, atau ingin membuat tusukan, apa itu namanya ya, sum itu apa sih ya, itulah intinya. Ini jarum tangan. Ini jarum apa nih? Nah, kalau ini jarum pentul. Biasanya jarum pentul ini gampang hilang, jadi kalian harus bikin wadah namanya bantal pentul ya. Ini jarum pentul banyak sekali, ini sangat penting. Dan kalau menggunakan jarum pentul itu harus yang tajam supaya tidak merusak permukaan kain. Ketika kalian pakai tumpul, maka kain itu akan rusak seratnya. Jadi usahakan kalau menggunakan jarum pentul itu harus yang sangat tajam dan tidak karatan. Kemudian satu barang yang sangat penting, ini adalah mata nenek. Mata nenek ini sangat membantu untuk memasukkan benang ke jarum, entah itu jarum tangan, jarum mesin.
Untuk kalian yang sudah minus, kalian bisa menggunakan ini sangat membantu sekali. Saya beli banyak karena saya tidak ingin mata saya rusak. Nih, jadi saya beli banyak mata nenek. Kemudian ada lagi spool dan skoci. Spool dan skoci ini berpasangan ya. Dan skoci ini antara skoci high speed dan skoci manual itu berbeda. Kalau skoci high speed itu bentuknya lebih kecil seperti ini. Ketika skocinya mesin portable itu agak tebal, mengikuti spoolnya. Spool seperti ini spool. Nah, ini spool high speed. Kalau ini spool manual, beda ya. Jadi yang membedakan ketika kita harus membeli jarum, spool dan skoci itu bisa ditanyai buat mesin apa, buat mesin portable, manual atau high speed seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya pinset. Pinset ini membantu untuk memasukkan benang di mesin obras atau mesin neci, karena tidak mungkin menggunakan tangan saja karena lubangnya itu sangat masuk sekali. Jadi benang dijepitin, masukin ke lubang-lubangnya. Ini pinset. Dan satu yang paling penting juga adalah pendedel. Ini sebenarnya ini adalah alat yang membantu untuk memperbaiki jahitan ketika jahitan kalian salah, pakai pendedel ini. Terus ada benang-benang, itu biasa benang-benang seperti ini. Wah, ini benang ya namanya, pasti tahu. Kemudian ini namanya bidangan. Bidangan ini untuk menyulam. Nah, terus kemudian ini adalah bisban isi dan bisban tidak berisi. Biasanya digunakan pada baju anak. Nih, bisban isi, bisban kosong. Kemudian ada berbagai macam jenis kancing. Ini kancing ya, pasti kan tahu kalau kancing itu gimana. Kemudian ada barang lagi, ini khusus untuk pressing. Apa itu pressing? Pressing itu adalah alat untuk mengepreskan antara pelapis dan bahan utama dengan cara menggunakan pemanas. Bisa menggunakan setrika uap atau setrika biasa. Kemudian ini alat pembantunya. Ini namanya tailor ham. Tailor ham ini berfungsi untuk menyetrika bagian lengan. Misalkan lengan ini ya, bagian lengan dimasukin supaya gampang setrikanya pakai tailor ham ini. Ini tailor ham. Ini berfungsi untuk di bagian lengan. Nah, seperti ini. Atau bagian bahu juga bisa, memampatkan serat-serat kain. Kemudian ini juga serangkaian tailor ham. Ini digunakan di bagian kerah biasanya, di lengan juga bisa. Nah, dimasukkan lengannya ke dalam, kemudian setrika, dimampatkan. Seperti itu. Terus serangkaian lainnya dari tailor ham adalah ini. Ini biasanya digunakan di puncak lengan, di sini. Ketika menjahit puncak lengan dan ketika bagus hasilnya, ditaruh di sini, ditaruh, terus kemudian setrika, dimampatkan. Ini banyak empuk ya, empuk sekali. Tapi bukan dari besi atau dari dakron, bukan. Ini empuk juga. Nah, satu lagi yang terakhir, barang yang kalian wajib punya, yaitu ini. Tara, ini ada dress foam. Dress foam ini ada dijual di toko
di toko-toko terdekat mungkin ya. Cuman saya pesennya di seorang pengrajin dress form di Malang, namanya Pak Rohim. Saya sudah lupa nomornya. Jika kalian kenal, silahkan tulis di kolom komentar karena saya sedang mencari orangnya ya. Jadi dress form ini berfungsi untuk membuat baju. Jadi dia ada payudaranya, ada lingkar pinggangnya, lingkar badan, leher, kerung lengan gitu. Jadi ketika baju kalian udah jadi bisa dipasang di sini, atau ketika kalian bikin baju menggunakan teknik drapery harus bentukan dress form kan. Dan dress form ini sangat bisa untuk ditempeli jarum pentul ya, karena ini terbuat dari busa dalamnya, kayu yang dilapisi busa. Jadi dia bisa dikasih jarum, bisa dikasih featherband seperti itu. Ukuran dress form ini juga macam-macam. Ada S, ada XE, XS, S, M, L, XL, dan sesuai ukuran yang kalian inginkan. Juga dari berbagai usia, ada anak-anak, ada laki, ada perempuan, itu. Itu dulu ya hari ini. Sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya di kolom komentar. Silahkan tulis kalian ingin belajar apa, maka akan saya bahas. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share ya.